Baik, saya ulangi. Jadi malam ini merupakan malam kedua untuk pelaksanaan webinar Konsultan Indonesia periode 21. Untuk malam ini sendiri kita sudah bergabung dengan narasumber kita yaitu yang terhormat Bapak Dr. Kurniawan Ilyas. Ya, untuk materi yang akan dibawakan malam ini yaitu audit perencanaan teknis instalasi listrik. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kami persilakan dengan hormat kepada Pak Kurniawan, dalam hal ini narasumber kita, untuk membawakan materi. Silakan Pak. Oke. Ya, terima kasih. Malam ini materi yang kedua dari beberapa materi, 10 materi yang akan disajikan beberapa narasumber berkaitan dengan audit, pengadaan, peran jasa, keuangan, IT, dan perpajakannya. Periode ini belum, kita tidak membahas lagi perpajakan, tapi kita membahas 3 ruang lingkup ya, yaitu ruang lingkup IT, ruang lingkup keuangan, dan yang penting adalah tentang audit itu sendiri ya. Materi malam ini materi lanjutan dari sebelumnya, di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang lumens itu sendiri. Nah, materi malam ini kita membahas juga materi berkaitan dengan instalasi kelistrikan, yaitu lampu, yaitu berkaitan dengan lux itu sendiri. Kita ketahui bahwa lux dan lumen adalah bagian yang terpisah, namun memiliki satu kesatuan, yaitu kalau lumen itu sendiri sumber dari sinar atau lampu ya. Kalau lux itu sendiri adalah dampak dari sumber itu sendiri yang terpapar sebuah bidang atau penampang atau ruang di sekeliling kita. Jadi saya berada di dalam ruangan ini, pencahayaannya mengena di badan saya, mengena di sekitar benda di sekeliling kita, itu disebut lux ya. Sedangkan ketika kita melihat balon lampu dengan tingkat pencahayaannya, sumbernya dari sana, maka kita akan pasti membahas tentang lumen itu sendiri ya. Baik, saya share materinya. Jadi perlu dipahami bahwa inilah bagian dari ketika kita melakukan audit sebuah pekerjaan ya, sebuah pekerjaan yang menjadi kontrak pemerintah terhadap penyedia. Beberapa pihak ya, beberapa stakeholder, baik itu PPK, konsultan, termasuk juga APPC itu sendiri, sebagian besar melupakan terhadap pentingnya lux itu dalam balon lampu ya. Jadi sementara dengan adanya lux dengan lumen sendiri, itu bagian yang terpenting ya, dari sebuah estetika ya, estetika suatu ruangan. Sementara di satu sisi bagian dari biaya atau anggaran yang sudah disediakan oleh negara yang diberikan ya kepada ya, penyedia untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Pembahasannya ya, dasar hukumnya, perencanaannya, perhitungannya, dan metode auditnya ya.
Jadi kita akan melihat bagaimana metode audit, perhitungan dan perencanaan, bagaimana perencanaan teknis yang dibuat oleh konsultan yang jadi bahan pekerjaan dari kontrak itu sendiri. Jadi ini standar ya, ini dasar hukum. Jadi ketika ingin kita melihat sebuah instalasi sebagai satu kesatuan pekerjaan, maka tidak lepas dari SNI 0255 2011 tentang persyaratan umum instalasi listrik 2011. Nah, ini ketentuan yang terbaru ya, ketentuan terbaru. Kita melihat juga standar nasional tenaga kelistrikan SNI 762 2019 tentang pengukuran intensitas cahaya ya di tempat kerja, di mana ini peraturan yang terbaru ya setelah diubah dari SNI 03 6197 2004 ya 2001 dan buku saku panduan. Ini dasar hukum. Jadi sisa kita melihat saja ukuran lux yang yang menjadi syarat teknis untuk sebuah cahaya lampu di sekitar kita atau menjadi pekerjaan penyedia itu sendiri. Nah, ketika bicara perencanaan teknis maka sudah dipastikan kita harus mengetahui regulasinya. Jadi di regulasi SNI 03 ya 2000 ini sudah membagi apa yang disebut ya lux itu sendiri. Misalnya ruang direksi, saya kasih contoh saja ruang inspektur ya 350. Ini sudah standar ya, standar. Ruang rapat 300 lux, ya ruang gambar, arsip dan lain-lain adalah 300 lux. Kelompok renderasi ya, jadi 1 atau 2. Nanti apa yang disebut renderasi kita lihat ya. Ini renderasi ya. RA-nya, renderasi warnanya kita lihat. Nah, sama halnya dengan lampu ya. Jadi lampu ini ada temperatur warnanya. Ada warm white ya. Kurang lebih 300 Kelvin ya. Di bawah ada 300 Kelvin. Cool white ya. Cool white ini 3300 Kelvin. Cool white ini 3300 sampai dengan 5300 Kelvin. Daylight ini di atas 5300 Kelvin. Jadi untuk mengukur ya untuk tingkat pencahayaan suatu ruang rata-rata bidang kerja ini terletak 0,75 meter ya di atas lantai dengan seluruh ruangan. Itu ketentuannya ya, ketentuan baku. Maka kita akan melihat ya rata-rata bagaimana lux itu sendiri. Jadi rekomendasinya itu untuk pencahayaan nantinya, ya, tingkat pencahayaan ya pertama. Kita akan melihat dulu tingkat pencahayaan rata-rata, renderasi dan temperatur warna. Nah, kalau temperatur warna di atas 5300 maka tampak warnanya dingin. Dingin bukan berarti kita sentuh sebuah balon ya atau lampu posisi dingin ya. Artinya tidak membuat kita secara visual itu tidak terganggu dengan cahaya ya, cahaya. Artinya tidak terlalu kontras ya, tidak terlalu kontras memancarkan cahaya di bidang atau di ruang dan bahkan di depan kita sendiri. Nah, yang 3300 ya sedang, ya, di bawah 3300 itu hangat-hangat. Artinya ini yang biasa disebut kalau di misalnya sering pergi apa ya reuni atau sering pergi rumah bernyanyi, maka cahayanya hangat berarti dia agak remang-remang ya, agak remang-remang dan tidak tidak menimbulkan
cahaya yang tajam itu sendiri ya. Jadi renderasi warnanya kelompok indeks ya, ini hitungannya ini kita bisa lihat di SNI 6197/2011. Nah, kalau kita ingin memeriksa pekerjaan kontraktor ya atau konsultan, maka tentu kalau untuk kelistrikan kita lihat dulu standar teknisnya bagaimana sih, sehingga memudahkan kita untuk melakukan perhitungan. Jadi ini tingkat Kelvinnya ya, ada daylight, 5000 Kelvin, cool white. Jadi maksud dari ini ya bukan berarti makin terang cahaya makin panas ya kalau lakukan. Jadi kalau ini kalau ya, color temperatur ya, temperaturnya bukan temperatur masa suhu ya, suhu, tapi pencahayaannya. Jadi lampu yang lebih terang ya dan kuat disarankan untuk pagi hari. Lampu yang sedangkan lampu yang lebih redup disarankan untuk malam hari. Semakin tinggi suhunya, ini suhu ya Kelvin ya, semakin terang ya dan dingin cahayanya. Jadi semakin terang ya dan dingin cahaya, bukan suhu bola lampu ya. Hangat atau dinginnya itu tidak mengacu pada fisik lampu. Jadi standar teknis yaitu bahwa untuk pagi dan siang hari ya tentu ya Kelvinnya jauh lebih harus lebih tinggi gitu. Hangat atau dinginnya tidak mengacu ya tanda kutip pada fisik ya, pada panas fisik lampu, tetapi pada nada atau warna cahaya. Jadi ukuran derajat Kelvin ini ya, temperatur yang rendah menunjukkan cahaya semakin hangat ya. Jadi temperaturnya rendah semakin hangat. Sementara ukuran Kelvin yang lebih tinggi ya cahayanya lampunya yang lebih dingin. Jadi suhu warna bisa diukur dengan kromometer ya atau spektrofotometer itu sendiri ya. Jadi ini tentang pencahayaan itu sendiri ya. Jadi untuk menunjukkan temperatur warna yang disebutkan tadi ya, ada kriterianya daylight, cool white, dan warm ya. Jadi temperatur warna ini kita ketahui bahwa ada 6500, 4000, dan 3000 Kelvin. Pencahayaannya ya daylight ya. Kalau untuk daylight berarti cool ya, cool daylight, cool white, dan warm white. Nah, kalau untuk daylight itu sendiri dia menyegarkan ya, menyegarkan. Kalau cool white itu hangat dan ramah, ini yang biasanya yang 3000 Kelvin itu nyaman dan menarik. Nah, penggunaannya untuk daylight itu sendiri yang makin tinggi cahaya ya, temperatur warnanya itu garasi atau basement. Nah, itulah yang penting ya, garasi atau basement kan kita ketahui tempat yang gelap ya, yang gelap itu sendiri tentu yang butuh penerangan cahaya yang menyegarkan ya, sehingga kita tidak kesulitan untuk melihat suatu benda ya dalam garasi atau basement. Sedangkan untuk cool white ini ya ruang kerja, kamar mandi atau outdoor ya. Sedangkan warm white ini ada ruang tamu, dapur atau ruang tidur. Nah, ruang tamu juga ya tidak bagus terang, dapur juga, dan ruang tidur. Jadi penerangan untuk luasan ya, kalau untuk daylight ini penerangan untuk ruang luas, jadi penerangan untuk ruang sedang dan ya ruang tamu atau ruang tidur sendiri. Ukuran derajat Kelvin ya, temperatur yang rendah menunjukkan cahaya semakin hangat ya, semakin hangat. Sementara Kelvin yang lebih tinggi cahaya ya, lebih dingin gitu. Misalnya ya gambaran lilin ya, candlelight memiliki temperatur warna sekitar 2000 ya Kelvin. Cahaya matahari sunlight memiliki temperatur lebih tinggi, tapi tadi yang saya sebutkan dia lebih menyegarkan ya. Kalau andai kata di pagi hari atau di siang hari cahaya matahari itu ya tidak muncul, maka tentu
tidak menyegarkan ya, tidak membuat kita segar ya, semangat ya melihat pencahayaan di sekitar kita ya. Suhu yang rendah itu cenderung berwarna kemerahan ya. Jadi yang rendah itu warna kemerahan ya seperti ya, matahari ya, kalau sudah mulai tenggelam ya, ada cahaya yang kemerahan ya, berarti makin tinggi juga nampak kebiruan. Jadi itu suhu yang rendah ya, suhu yang rendah ciri-cirinya. Jadi kita lihat di SNI ya, di SNI 2000 juga kita lihat SNI 2011 itu daya pencahayaan maksimum ya, maksimum itu sendiri itu 15, auditorium, rumah sakit pasien, lobi dan seterusnya ya. Jadi kita bisa lihat ya watt ya. Jadi W ini adalah watt per meter persegi gitu. Ya misalnya perhitungan watt per meter persegi, lampu DL LED ya 7 watt di ruangan 28,71 meter persegi. Jadi jumlah lampu yang dibutuhkan ya adalah 16 buah. Langkah hitungnya adalah, jadi kita harus lihat langkah hitungnya dulu ya. Langkah hitungnya, daya yang dibutuhkan untuk semua armatur. Armatur itu kayak seperti rumah-rumah lampu ya, dapat dihitung 6 kali 7 ya, 16 kali 7 ya, dengan 12 watt. Kepadatan dayanya juga ya, watt dibagi meter persegi, dibutuhkan sistem pencahayaannya, jadi rumus 112 ya dibagi 28,71, jadi kurang lebih 4 watt per meter persegi. Jadi memenuhi untuk kantor yang tidak melebihi ya. Kalau untuk kantor tidak boleh melebihi. Jadi ini masih kategori tidak boleh melebihi 15 ya, watt per meter persegi ya. Nah, studi kasus ya, saya kasih studi kasus di ruangan inspektur ya, di ruangan inspektur dengan panjang ya, panjang 5 meter ya, lebar 6 meter, dipasang lampu ya, lampu tel itu lampu neon ya, beberapa lampu neon 40 watt ya, dibutuhkan untuk memberikan pencahayaan yang baik. Jadi diketahui tadi bahwa ruang inspektur luxnya ya, atau diberi kode E sama dengan 350 lux. Panjangnya adalah 5 meter, lebarnya 6 meter ya. 6 meter per watt. Jadi 1 watt itu lampu adalah 75 lumen. Jadi nilai lumen lampu adalah 40 kali 75 ya. Jadi 40 tadi dikali 75 berarti kurang lebih 3000 lumen. Nah, kita lihat ya berapa lampu yang dibutuhkan. Jadi rumusnya jumlah titik lampu kuat penerangan lux ya, perkantoran seperti ruang inspektur 350 lux. Panjangnya dalam satuan meter, lebarnya dalam satuan meter, nilai total pencahayaannya ya dalam satuan lumen ya. Faktor kehilangan seperti materi kita sebelumnya atau kerugian cahaya adalah 0,7 sampai 0,8. Koefisien utilitasnya adalah 0,5. Ini standar ya. Jadi maka kita mengambil rumus ya bahwa E dikali L dikali W dibagi lumen dikali faktor kerugian atau kehilangan cahaya dikali koefisien dikali N itu sendiri ya, jumlah titik itu. Jadi kita ketahui bahwa ya tadi rumusnya ya bahwa N itu adalah 10 ya, 10.500 ya, 10.500 atau 1,50 ya, berarti pembagiannya adalah 10 lampu. Jumlah watt yang dibutuhkan adalah ya, jumlah watt yang dibutuhkan adalah 10 kali 40, jadi 40 watt. Ya, lumen tiap lampu besar sama dengan lumen dibagi banyak lampu. Lumen 3000 dibagi 10 ya, dibagi 10 berarti 300 lumen itu sendiri.
per lampu. Jadi ketika kita lihat rumusnya ini terlalu besar ya. Ya, terus. Rumusnya ya, jadi satu lumen ini ya, satu lumen sama dengan satu lux dikali ya satu meter persegi. Satu lux sama dengan satu lumen per meter persegi. Jadi ini perhitungannya ya. Jadi ini perhitungannya menghitung perhitungan lumen ke lux ya. Jadi 350 ya, 350 ini dikali 6 ya, dikali 0,7 dikali 1 ya, sama dengan lumen ya 3675. Jadi perhitungan luxnya adalah karena satu lumen adalah satu lux itu sendiri, berarti 3675 sama dengan 3675 lux per meter persegi ya. Jadi diubah dari lux ke watt, berapa konsumsi daya dalam pencahayaan lux ya. Jika pencahayaan lux 50, efektivitas pencahayaan lumen per watt dan luas permukaan 18 ya, 18 meter persegi. Rumusnya ya tadi watt adalah lux dibagi meter persegi dibagi lumen per watt. Jadi ya tadi 50 ya lux ya, 50 lux. 50 lux ya. 50 lux dikali 18 per meter persegi dibagi 15 lumen per watt sama dengan 60 watt. Jadi ini standar SNI di 2011 jenis lampunya ya. Lumen wattnya 12 sampai 15, lama operasinya demikian. Jadi ini standar teknis yang perlu diamati ya ketika kita ingin memeriksa sebuah perencanaan teknis ya, atau pelaksanaan yang sudah dikerjakan itu sendiri ya, yang sudah dikerjakan sendiri. Jadi itu standarnya ya. Jadi tentu tidak hanya itu ya, kita ingin tadi menghitung rata-rata ya, menghitung rata-rata sebagaimana kita ketahui tadi ketika kita menilai rata-rata 1.400 tadi, mana 1.400? Misalnya total ya, ini kan rata-rata ini total luminous total dari semua lampu yang menerangi bidang. A adalah luas bidang per meter persegi, koefisien dan koefisien depresiasi atau penyusutan. Ya, tadi 10 dikali 3,67 dikali 0,5 tadi faktor faktor koefisien ya, koefisien utilitasnya dengan 0,8, berarti kurang lebih 490 lux. Jadi ini rumus yang dipakai ketika ingin menghitung lux. Nah, bagaimana kita kertas kerja auditnya? Ya, pertama kita cuma melihat ya tingkat pencahayaannya, ya, kelompok renderasi warnanya dan temperatur warna. Ya, standarnya yang disebutkan. Tentu kita melakukan berapa pengukuran tingkat pencahayaannya. Tingkat pencahayaan ini cukup kita melihat di standar teknis ya, di standar teknis dengan perkalian tersebut ya. Kalau 350 untuk orang direksi ya berarti standar teknisnya sesuai ya, sisa pengujiannya memenuhi atau tidak memenuhi. Termasuk renderasi warna, termasuk temperatur warna seperti warm white, cool white dan daylight. Itu tentang kertas kerja auditnya. Nah, spesifikasi teknis sudah disebutkan di sini, sisa kita membandingkan saja, kita melihat kesesuaian antara tingkat pencahayaan, kelompok renderasi warna, temperatur warna dengan perhitungan yang disebutkan sebelumnya. Demikian yang bisa saya sajikan tentang lux ini. Penting untuk kita mengetahui sebagai bagian dari objek ya, objek pemeriksaan kita di lapangan terhadap pekerjaan ya, instalasi kelistrikan utamanya di lampu ya, lampu atau pencahayaan itu sendiri.
Saya serahkan kepada moderator. Silakan. Ya, ya baik Pak. Terima kasih Pak untuk materi yang baru saja dibawakan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita ke sesi tanya jawab atau di sesi diskusi. Jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun berdiskusi dengan narasumber, silakan menuliskan pertanyaannya di kolom chat dan bisa juga untuk raise hand untuk berdiskusi dengan narasumber. Ya, baik Pak. Pertanyaan ini ada dari Bapak Erwin Mutakin. Pencahayaan lampu juga harus diungkap oleh PPK pada pembuatan spesifikasi teknis saat perencanaan bangunan gedung pada spesifikasi teknis, probability audit tahapan pelaksanaan kontrak. Ya, apakah standar teknis pencahayaan lampu harus diungkap oleh PPK ya? Benar ya, harus diungkap oleh PPK pada saat di persiapan pengadaan dan menjadi bahan kompetisi nantinya ya. Jadi harus diungkap PPK. Nah, saat perencanaan gedung itu sendiri memang PPK harus cermat melihat apakah konsultan perencana atau perancangan itu sendiri sudah menetapkan standar teknis tingkat pencahayaan. Apabila belum ditetapkan, maka PPK harus melakukan review atas dokumen perencanaan teknis dari konsultan. Nah, meminta kepada konsultan untuk melakukan perhitungan kembali, penyajian kembali terhadap dokumen tersebut ya. Jadi tugas konsultan sebenarnya untuk perencana yang memang harus sangat paripurna ya, sehingga PPK bisa mengkoreksi ataupun mereview kembali hal-hal yang tidak bersesuaian, bukan hal-hal yang baru lagi. Nah, kalau di pekerjaan gedung ya, tentu ya pencahayaan ini sangat penting. Dan saya berkeyakinan banyak ya bahwa hampir semua perencanaan teknis gedung yang ada pengadaan lampunya tidak menampilkan spesifikasi tingkat pencahayaan. Nah, untuk itu memang ketika kita probability audit itu sendiri di tahapan mana probability audit? Kita masih di perencanaan pada saat menyusun RKA atau di persiapan pengadaan pada saat menetapkan spesifikasi atau di pelaksanaan kontrak atau di persiapan pemilihan. Nah, kalau saya sebaiknya sebenarnya ini harus masuk di perencanaan sehingga menyusun di SIPD ya, jadi di SIPD lagi saya menyinggung lagi SIPD karena banyak rekan-rekan saya ya, termasuk di internal saya di bagian perencanaan keuangan itu sendiri disakiti dengan SIPD. Disakiti artinya apa? Bukan disakiti, terlalu menyebut spesifikasi teknis yang kaku, tidak fleksibel, sehingga akan menyeret PPK untuk mengikuti apa yang di SIPD sendiri. Padahal apa yang di SIPD bisa diubah ribuan kali, ratusan kali pun ya. Jadi apa yang tidak sesuai di SIPD, jika kebutuhannya harus diubah speknya, maka diubah saja. Nah, selama ini banyak ketakutan di internal Pemda.
untuk merubah spek yang tidak sesuai dengan SIPD. Ya, SIPD cuma tools saja, tapi perintah aturan bahwa bisa dilakukan review. Untuk itu, ketika kita melakukan probity audit di persiapan pengadaan, maka kita rekomendasi kepada PPK ubah saja apabila tidak ada standar teknis tingkat pencahayaan, ya, ubah saja sekalipun di SIPD tidak ada, ataupun SIPD terlalu kaku gitu. Jadi SIPD itu bukan kitab suci yang harus dijunjung tinggi ya untuk Pemda. Nah, teman-teman di kementerian lembaga itu fleksibel sekali, tapi kalau di Pemda terlalu takut terhadap SIPD. Sementara SIPD itu kan tools perencanaan saja, alat kontrol ya, alat kontrol, bukan alat menghukum PPK untuk melaksanakan itu gitu. Kalau kebutuhannya harus lebih dari itu, speknya yang di SIPD sudah tidak ada ya, atau jauh lebih mahal, kan tentu kita harus merubah spek kan yang ada gitu. Jadi tidak menjunjung tinggi atau terlalu takut terhadap SIPD ya. Itu. Jadi kalau probity audit demikian Pak. Kita rekomendasi saja kalau yang di SIPD memang tidak ada, di perencanaan tidak ada, maka kita lakukanlah perintah kepada PPK untuk mereview kembali ya, spesifikasi teknis ya. Gitu. Jadi jangan kita kaku terhadap aturan ya, padahal aturan itu sudah memberikan peluang yang besar ataupun justifikasi bahwa bisa dilakukan review, harga pun bisa dilakukan review gitu. Dan jadi harga bisa dilakukan review, termasuk juga subkode rekening ya. Subkode rekening kadang gitu, kode rekening belanja itu meskipun satu rekening belanja, misalnya belanja modal atau belanja barang dan jasa, ketika di SIPD sudah demikian, itu harus diikuti, padahal bisa dijadikan satu paket pekerjaan, tapi karena di SIPD terpecah, bukan kode rekening tapi kode sub rekeningnya yang biasanya di ujung itu yang dilaksanakan, sehingga pemaketan itu tidak efisien, gitu. Terlalu dipecah gitu. Demikian Pak Erwin. Ya. Ya Pak. Pak Erwin, kalau ketika melakukan probity sudah rekomendasi saja, ubah saja itu spek kalau memang spek itu menyiksa PPK, menyiksa kejadian. Demikian Pak Erwin. Ya baik, semoga membantu ya Pak Erwin. Mungkin Pak Erwin lebih bagus dialog aja lah. Iya, ngetik lah Pak Erwin. Mungkin bisa on cam Pak Erwin. Saya Pak Erwin. Iya Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Iya, ini Pak, misalnya Pak ya, dalam tahapan Pak Erwin di mana ini? Di Inspektorat Kutai Kartanegara Pak. Kutai ya? Oh, iya. Ya, masih lembur nih Pak. Oke. Misalnya Pak, dalam tahapan probity audit, tahap pasang kontrak, ternyata dari pihak PPK dalam hal perencanaan tidak pernah memuat spesifik teknis terkait dengan pencahayaan. Nah, apakah di dalam probity audit hal-hal yang tidak diungkap dalam spesifikasi teknis kontrak dapat dijadikan bahwa SNI sebagai kriteria untuk menemukan suatu permasalahan yang ada pada saat pelaksanaan kontrak Pak. Itu yang pertama Pak ya. Kemudian yang kedua Pak, bagaimana solusinya jika pada tahap persiapan ternyata pihak konsultan pengawas itu tidak pernah membuat perencanaan terkait dengan spesifikasi teknis masalah pencahayaan. Apakah masih ada tanggung jawab dari pihak konsultan perencana Pak untuk bisa diminta merubah dokumen perencananya agar membuat spesifik teknis, dan jika ada tidak serasi dengan gambar desain, itu gambar desain juga dirubah. Nah, apakah masih ada tanggung jawab dari pihak konsultan perencana? Terima kasih Pak Kurniawan. Demikian saja mohon penjelasannya. Ya, baik Pak Erin. Saya mulai dari belakangnya karena saya ingat dari belakang.
Tanggung jawab konsultan perencana. Nah, ini juga yang perlu jadi bahan audit ya, bahan audit teman-teman. Ketika menemukan kontrak konsultan perencana, ya, sekarang namanya konsultan perancangan, Pak. Kalau kita lihat di Undang-Undang 2 2017, ya, itu sendiri tentang jasa konstruksi, Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Tenaga Kerja, ada perubahan tentang jasa konstruksi, ya, bahwa itu dia konsultan perancangan namanya. Konsultan perancangan itu dia outputnya salah satunya perhitungan dan DED. Sedangkan konsultan perencana dia output pekerjaan itu cuma feasibility study ya, studi kelayakan. Nah, baik. Kalau dia kondisinya demikian, maka ya kita lihat dulu posisinya. Kalau masih di perencanaan, ya perencanaan di mana? Pada saat menyusun RKA. Nah, kalau menyusun RKA, APIP, ya kan kadang diminta untuk melakukan review. Ya, maka direview lah kita lakukan itu. Ataupun kita APIP ketika ada penugasan, ya penugasan probability audit, kita rekomendasikan bahwa spesifikasi teknis SNI itu disebut spesifikasi standarisasi namanya, Pak. Jadi spesifikasi standarisasi, maka kita rekomendasikan ya di laporan probability bahwa diadakan perubahan. Nah, tanggung jawab konsultan perencana sesungguhnya masih ada, sesungguhnya ya. Kan selama ini begitu jadi DED, detail engineer desainnya, termasuk EE-nya, engineer estimate, perencanaan konseptual, PPK membayar, padahal sebenarnya menurut ketentuan tentang peraturan gedung ya, peraturan PPR 28 2016 itu khusus konsultan perencana atau perancangan dia dibayarkan setelah PHO, P Pak, artinya serah terima pertama. Nah, untuk pekerjaan konstruksi. Nah, kalau kita lihat posisinya sudah dibayarkan, ya tentu tanggung jawab itu ya secara moral saja, ya karena sudah karena di kontraknya konsultan cuma dibunyikan cuma output itu saja, padahal sesungguhnya kalau untuk gedung itu dia sampai PHO, sampai serah terima pertama untuk pekerjaan konstruksi. Nah, tanggung jawabnya itu secara moral ya bisa melakukan perubahan ataupun PPK meminta tim teknis di dinas teknis itu sendiri untuk melakukan kajian atau review terhadap SNI untuk direkomendasikan ya ke PPK. Ya, jadi kalau untuk di tahapan perencanaan, kalau di tahapan persiapan setelah DPA disahkan, ya setelah DPA disahkan itu juga bisa dilakukan perubahan. Nah, kalau di tahapan tender tidak bisa, Pak, karena itu sudah jadi bahan kompetisi. Nanti ketika sudah MC0 ya, pada saat MC0 bisa diadakan perubahan dengan menambahkan SNI itu sendiri ketentuannya. Jadi itu yang paling pasti terhadap tanggung jawab ya, tanggung jawab konsultan perencana. Ya, jadi di tahapan mana kita lebih disitulah kita bisa melakukan rekomendasi, kecuali pada saat tender ya atau pada saat lelang ya tidak bisa karena sudah jadi bahan kompetisi, Pak. Tidak bisa lagi dilakukan rekomendasi untuk perubahan ya. Kecuali ada lagi kecualinya di tahapan unleashing sebelum pemasukan penawaran. Nah, itu bisa juga kita rekomendasi kepada Pokja untuk kepada PPK untuk mengubah spesifikasi teknis yang sudah ditayang di SPSE, Pak. Demikian ya, Pak Erwin ya. Jadi itu yang paling penting ya. Jadi tanggung jawab itu tetap masih ke PPK karena dia sudah terima pekerjaannya. Andai kata belum ya, dan seharusnya jangan penuh ya dibayarkan, berarti tanggung jawab konsultan perencana. Demikian Pak Erwin. Iya, Pak. Masih boleh lanjut, Pak? Silakan. Ya, silakan, Pak. Ya, begini, Pak ya. Terkait ini, Pak, apa ya? Pembayaran, Pak ya. Pembayaran untuk konsultan perencana kebanyakan itu, Pak, mereka itu dibayar 100%, Pak. Padahal itu kan kata Bapak tadi tidak sesuai dengan
ketentuan regulasi Pak ya. Ya. Tapi kalau tidak dibayarkan Pak, katanya takutnya nanti tidak dilaksanakan misalnya pekerjaan itu. Nah, jadi solusinya tuh seperti apa Pak yang terkait itu? Yang pertama, apakah kita tetap berkeras bahwa pembayaran itu nantinya itu disesuaikan dengan regulasi gitu Pak? Karena kebanyakan itu sepertinya itu awam Pak, jarang Pak ya, jarang itu diterapkan. Yang kedua, dalam probity audit itu dalam tahap pelaksanaan kontrak itu tidak diatur mengenai spesifikasi teknis pencahayaan. Apakah dalam probity audit tahap pelaksanaan kontrak bisa dijadikan landasan temuan dengan tetap memegang kepada SNI tadi, walaupun itu tidak diungkap di dalam spesifikasi teknis. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Ya, memang ya. Sebenarnya begini, kalau tentang gedung ya, khusus gedung itu sendiri, kalau dia gedung baru kan pembiayaannya 100% ya. Ya, gedung yang sudah perencanaan kedua ya untuk lanjutan ya pembiayaannya 70%. Dan perencanaan ketiga kalau ada lanjutan ya pembiayaannya 60% ya. Jadi kita lihat di peraturan PUPR ya 22 tahun 2018 itu sendiri. Jadi ketika kita lakukan probity audit bahwa di pelaksanaan kontrak bahwa ada standar teknis tidak diungkap di spesifikasi teknis yang menjadi bagian dari tanggung jawab ya kontrak itu sendiri ya, maka tetap kita ya, karena prinsip probity kan ya salah satunya ya konflik kepentingan ya, atau mencegah terjadinya fraud, mencegah terjadinya penyimpangan, maka kita rekomendasi kepada PPK untuk menjalankan SNI 2019 tadi 6175 2019 tadi ya. Jadi itu saja metode pengujian yang bisa dilakukan, rekomendasi kita pada PPK itu sendiri. Dan pengujian itu kan bukan pengujian yang menambah biaya. Karena sejak awal saya sampaikan bahwa overhead itu atau keuntungan penyedia sebesar 15% itu salah satunya itu komponen testingnya ya, pengujiannya. Sehingga bagi APIP itu sendiri merekomendasikan hal demikian untuk pada saat serah terima dilakukan pengujian ya Lux itu sendiri, maka wajib bagi PPK itu untuk menjalankan karena itu bagian dari pasal 4 ya, catat pasal 4 huruf A ya Perpres 16 2018 diubah Perpres 12 tahun 2021. Dia disebutkan di situ ya tujuan pengadaan ya setiap barang yang dibelanjakan harus diukur dari aspek kuantitas, dari aspek kualitas, ya aspek lokasi, biaya dan penyedia. Artinya kalau tidak dijalankan berarti sudah ada ketidakpatuhan atas peraturan perundang-undangan. Ya, itu yang menjadi dasar kita untuk probity ya. Jadi jangan melihat peraturan BPKP ya nomor 3 itu peraturan BPKP itu apa namanya ya internal para auditor ya untuk bukan mengatur tentang PBJ ya tapi mengatur para auditor untuk bagaimana secara sistematis ya prosedural menjalankan pemeriksaan probity-nya ya. Nah, jadi nanti kita akan bahas peraturan BPKP bulan depan ya yang mana yang masih yang banyak sudah akhir ya atau tidak berlaku lagi gitu. Itu Pak. Jadi panduan kita di peraturan tentang pengadaan itu sendiri ya. Demikian Pak. Pak, ada yang belum satu lagi Pak terkait pembayaran konsultan perencana Pak. Nah, pembayaran konsultan perencana itu tadi kalau memang demikian ya sudah disebutkan bahwa outputnya cuma DED, ERE atau rancangan konseptual SMKK berarti demikian adanya. Namun ini catatan ya untuk pembangunan gedung baru tidak boleh dilakukan itu. Tidak boleh dilakukan pembayaran 100%. Ya, yang boleh dilakukan dia pembayaran ya 15% saja. 15% apa?
ketika dia damping penyidik pokja pengadaan itu 85%. Nah, tidak boleh dibayar sampai 100%. 100% bisa dibayarkan ketika sudah PHO pekerjaan. Serah terima pertama, ya serah terima pertama bisa dibayarkan nih konsultan perancangan, karena di tahapan pelaksanaan pekerjaan konsultan perencana juga ya membantu juga PPK itu untuk melakukan pengawasan berkala. Pengawasan berkala, Pak, dia lakukan pengawasan meskipun fungsi pengawasannya tidak seperti konsultan pengawas ataupun konsultan manajemen konstruksi, konsultan MK, tapi konsultan pengawas dia melakukan pengawasan berkala untuk membandingkan antara kontrak yang sudah dijalankan dengan realisasi lapangan dan melakukan pencatatan dan melaporkan kepada PPK apabila ada kesesuaian atau tidak kesesuaian antara produk konsultan perencana atau perancangan dengan realisasi di lapangan. Itulah yang dijadikan dasar bagi PPK untuk membayar konsultan perencana apabila ada laporan berkalanya yang disampaikan oleh konsultan perancangan itu sendiri. Jadi keliru jika membayar 100%. Dia catatan untuk pembangunan gedung baru. Kalau untuk lanjutan pembayarannya dia 75% saja. Ya, demikian Pak Rwi. Begini Pak Kurniawan, terima kasih. Pos juga terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Kurniawan. Jawabannya semoga bermanfaat ya Pak Erwin. Semoga membantu. Ya. Silakan Bapak Ibu sekalian jika masih ada yang ingin ditanyakan dengan narasumber ataupun ingin didiskusikan, silakan untuk raise hand untuk berdiskusi dengan narasumber kita dan bisa juga dituliskan pertanyaannya di kolom chat. Ya, baik. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Ya, baik. Tadi ada beberapa poin-poin yang sudah disampaikan narasumber, kurang lebih ada 4 ya. Ada 4 poin. Yang pertama ada dasar hukumnya, ada tentang perencanaan, ada tentang perhitungan, dan yang terakhir tadi ada metode audit. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi, terakhir Pak, mungkin ada closing statement-nya yang ingin disampaikan. Ya, cukup ya. Terima kasih sudah bergabung. Yang paling pasti ya, tugas dari APIP itu sendiri ya, memastikan semua spesifikasi teknis itu bisa diukur, dapat diukur, karena setiap uang dibelanjakan harus diukur dari aspek kualitas dan kuantitas dan seterusnya. Jadi itu saja yang bisa saya sajikan. Misalnya kita bertemu di materi berikutnya dan materi-materi lain disajikan oleh narasumber lainnya. Terima kasih. Bila terpilih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Kurniawan, untuk materi malam ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Itu juga dari kami mohon maaf apabila berlangsungnya webinar malam ini ada kesalahan atau apapun itu, kami mohon maaf. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.